Halo Sobat Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang kita tunggu-tunggu nih, para perempuan pastinya dan juga anak-anak muda fak-fak yang pengen tahu soal dunia MUA atau make up artist dan juga tentang mungkin kosmetik dan lain-lain ya. Mungkin boleh sekarang kita perkenalan aja nih sama kakak satu ini. Boleh silakan Kak perkenalkan diri. Iya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukma Wahyu Setiawan. Biasa di Fak-Fak ini saya dipanggil atau saya lebih dikenal dengan nama Sukma Mua ya. Oke. Karena dari awal saya datang itu langsung Sukma Mua. Jadi orang lebih tahu saya Sukma Mua. Umur saya 26 tahun. Saat ini saya berdomisili di Jalan Imam Bonjol. Oh, jadi pengen tahu nih, kakak tuh sebenarnya asli Fak-Fak kah, lahir besar di Fak-Fak, atau sebenarnya merantau ke Fak-Fak gitu? Sebenarnya saya pendatang ya, saya merantau ke Fak-Fak. Saya di Fak-Fak ini belum lama sih, ya sudah agak lama ya. Sudah ada 5 tahun lah, baru berjalan 5 tahun ini. Oke, jadi sebelum jadi MUA tuh dulu kakak kerja apa saja? Sebelum jadi MUA itu dari saya lulus kuliah dulu ya. Dari lulus kuliah itu saya sempat honor guru. Keren. Itu selama 4 tahun. Lama juga ya. Iya. Jadi sambil kuliah sambil ini sih, sambil kuliah sambil kerja. Okay. Jadi selama 4 tahun. Nah, lulus kuliah baru saya datang ke sini. Nah, datang ke sini itu pertama itu saya kerja di Dewata dulu. Dewata. Di bagian finance, bagian keuangannya atau di kantornya. Nah, itu cuma 9 bulan aja di Dewata, habis itu baru saya kerja di BRI. BRI, oh iya. Di BRI itu sekitar 2 tahun. Nah, habis itu baru saya sudah resign lah. Baru saya lanjut usahanya saya gitu. Jadi pas waktu masih dari ambil kerjaan itu mungkin sekalian kumpulin modal kali ya biar nanti bisa jadi MUA langsung. Betul. Selain jadi MUA, setahu saya Kak Sukma juga punya salon toh sekarang. Iya, benar. Jadi kalau di salon tuh biasanya ngapain saja? Kalau di salon itu banyak ya, ada treatment rambut, kayak smoothing, keratin, creambath, masker. Itu banyak sih, ada bermacam-macam, ada sewa gaun juga yang mau menikah. Biasa juga mungkin yang private kali ya? Iya, yang private juga bisa gitu, make up gitu. Oke nih. Jadi buat teman-teman saja kalau pengen tahu soal Kak Sukma lebih lanjut, boleh kepoin aja di IG-nya Kak Sukma ya, Sukma MUA. Nah, terus pengen tahu nih alamat tempatnya kakak tuh di mana? Alamatnya di Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol ya? Iya. Oke, berarti sekitaran sini ya guys ya. Kita tetangga yang tidak terlalu jauh. Oke, jadi pengen tahu bagaimana sih caranya kakak membangun portofolio sebagai seorang MUA, terutama di Fak-Fak ya. Di Fak-Fak kan kebanyakan masih kayak ya sudah keluarga saja, atau mungkin teman dekat, atau yang ya sudah yang biasa-biasa saja, tidak pengen sampai sewa dan lain-lain. Iya, jadi agak panjang ya ceritanya. Boleh cerita lebih panjang, kita lebih suka ya. Jadi awal saya datang itu kan saya kerja sambil merintis MUA di Fak-Fak. Karena posisinya pada saat saya datang itu belum ada yang kenal saya. Saya datang itu yang tahu saya ya cuman adik saya sama kakak saya aja pada saat itu. Jadi belum ada yang kenal. Nah, itu saya lumayan berpikir keras ya, gimana caranya supaya orang-orangnya tahu saya. Sementara itu pada saat itu juga saya masih belum pengen fokus sih. Cuman saya ingin orang tahu gitu. Jadi sambil saya membangun bisnis saya MUA ini, sambil saya kerja gitu. Jadi MUA-nya ini dijadikan sampingan. Jadi pada saat itu yang saya ingat banget ya, pada saat itu cara saya mempromosikan itu, cara saya cari nama juga atau cara saya untuk orang tahu itu saya cari fotografer pada saat itu, karena saya nggak ada kamera. Terus pada saat itu juga saya HP-nya masih Android ya. Kalau Android kan kalau buat foto make up tuh dia lebih smooth, lebih putih, jadi tidak asli gitu. Jadi kayak ketebelan kayak gitulah. Jadi saya cari tukang fotografer. Itu saya ingat banget itu
Mungkin Kakak tahu juga di sini fotografer Strobo. Oh iya, Strobo. Jadi awal-awal itu kan saya nyari nih fotografer di Fakfak siapa ya, saya juga kan nggak tahu ya fotografer di Fakfak. Jadi saya cari-cari gitu kan di sosmed gitu. Terus pertama itu saya dapatlah fotografer siapa ya, Kak Isak kayaknya ya. Iya. Tahu kan Kak Isak, waktu itu saya minta tolong dia untuk fotokan. Alhamdulillah dia mau bantu foto dan tidak berbayar juga pada saat itu kan. Lagi sama-sama merintis kali ya, Iya, jadi tidak berbayar. Iya, terus jadi kita saling bantu gitu kan. Setelah dari Kak Isak, saya coba, saya agak nggak enak ya kalau itu melulu, maksudnya takutnya dia gimana. Dia juga rasa gimana gitu. Cuman mungkin dia senang-senang aja sebenarnya. Nah terus saya coba cari-cari lagi, kan saya belum tahu banyak ya. Terus saya waktu itu sempat tahu Kak Rian Dava. Iya, Kak Rian Dava sempat kesini juga waktu itu. Iya, nah Kak Rian Dava itu saya minta tolong lah untuk fotokan ini kan, promosikan make up, fotokan make upnya gitu, karena saya baru datang gitu ya. Alhamdulillah dia mau bantu juga. Alhamdulillah. Iya, tidak berbayar juga. Lancar juga ya jalannya. Iya, alhamdulillah gitu, tidak berbayar juga kan. Nah setelah itu saya makin tahu nih fotografer ada siapa-siapa aja, sampai saya ketemu Kak Strobo. Yang punya tuh Pak Syukron ya? Pak Syukron. Iya. Nah itu saya minta tolong juga untuk foto make up gitu kan. Kan kalau semakin banyak fotografer yang foto kan, jadi semakin banyak orang semakin banyak tahu ya gitu. Dan alhamdulillah dibantu juga dan tidak berbayar juga pada saat itu. Jadi saya ingat banget jasa-jasanya para fotografer ini gitu, untuk membantu saya dalam mempromosikan make up ini gitu. Setelah itu saya kenal fotografer yang lain seperti Kak Elo dan banyak lagi lah. Itu yang membantu saya untuk portofolionya itu. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Sukma sendiri waktu awal-awal jadi MUA tuh belajarnya dari mana? Otodidak kah? Atau mungkin ikut les kah? Atau ambil sertifikat kah? Otodidak. Keren. Tapi emang saya pernah ngambil kursus, tapi posisinya saya udah bisa dulu. Bisa dulu, baru coba ambil kursus biar ada sertifikat kan ya? Iya, semakin tahu juga mungkin apa yang kurang dari saya gitu kan. Nah itu saya tambahkan gitu. Jadi lebih ke otodidak sih, karena saya kembangkan sendiri lagi gitu. Kalau selama merias nih, pernah nggak sih punya pengalaman kurang enak? Pernah nggak? Kurang enak? Ada sih, tapi nggak usah di-spill. Enggak tapi pernah ya? Mungkin ceritanya aja. Iya, mungkin ceritanya aja ya. Mungkin pengalaman yang kurang mengenakan itu kayak kita udah janjian nih sama klien ya, atau customer gitu. Udah booking tanggal, booking jam, untuk berapa orang gitu kan. Nah, kita udah fix gitu, tiba-tiba menerima job itu. Tiba-tiba di-cancel. Secara sepihak lagi. Iya, sementara pada saat itu saya udah nolak yang lain ya kan, antri juga ya. Bener. Ya bukannya ini, cuman alhamdulillah antri juga kan yang mau minta di makeup, cuman saya udah karena sudah fix sama ini nggak mungkin kan terima yang lain. Jadi saya udah tolak-tolak yang lain, yang saya utamakan malah di cancel gitu. Nah itu pengalaman yang kurang mengenakan sih. Jadi untuk customer-customerku selanjutnya kalau bisa minta tolong banget, kalau udah deal, udah fix, udah tentukan jam dan tanggal, mohon banget jangan di cancel. Iya. Oke, pengen tanya nih, kan bukan cuma di Fakfak kali ya, mungkin di seluruh dunia nih wanita tuh kan punya muka yang berbeda-beda, struktur dan lain-lain, warna kulit. Bagaimana sih caranya Kak Sukma bisa membuat itu tetap jadi sebuah makeup yang bagus walaupun itu punya tekstur muka atau mungkin kulit wajah yang berbeda-beda? Itu saya sesuaikan juga ya dengan produknya. Biasanya saya tanya dulu, ini klien ini wajahnya ini lebih ke berminyak atau lebih ke kering atau lebih ada tuh kan minyaknya hanya ini aja kan di T-zone, di area ini ya guys. Kalau kalian tahu tuh cuman dari sini ke sini. Iya, nah itu biasanya saya sesuaikan dengan primernya, untuk kan karena berbeda-beda ya. Primer untuk wajah yang kering itu primernya yang apa supaya wajahnya tidak semakin kering, dia lebih glowing gitu. Sedangkan untuk yang wajahnya berminyak parah itu kita sesuaikan lagi primernya atau foundationnya juga ya. Sesuaikan kalau yang dengan terlalu fungsinya ya. Kalau yang terlalu kering kita sesuaikan, berarti harus pakai yang matte gitu. Supaya dia tetap glowingnya tetap bagus, nggak terlalu berminyak gitu. Sesuaikan aja. Oke, gitu guys. Jadi di dunia MUA ini sebenarnya ada
hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita butuh sekali namanya konsultasi dengan Iya, klien juga ya. benar. Oke, selanjutnya nih pengen tanya, bagaimana sih pengalaman kakak dalam merias? Apakah pernah mungkin ada yang tidak membayar atau mungkin ada yang kayak pas sudah datang selesai makeup baru kayak kakak kalau saya mau harga turun. Ada nggak sih? Pernah sih kalau itu ya. Pernah ya. Pernah. Tapi kalau yang tidak bayar sedikit banget ya, kayak hampir enggak sih, kayak bisa dihitung mungkin satu orang aja kali yang tidak bayar. Iya, ada sih itu. Tapi sampai saat ini juga masih saya tanyakan ya. Iyalah, itu kan hak ya guys. Iya, itu kalau yang minta turun harga itu ada juga nih, saya udah make up, mana hari itu saya make up tuh kayaknya lumayan banyak ya, ada 20 orang kayaknya. Wih, Banyak itu banget. Sehari. Wow. Iya sehari, tapi kayak sore, iya kan, siang. pokoknya sehari guys, itu pagi. 20 tuh termasuk Iya. banyak ya. Iya, karena make up pelayan gitu kan, sekitar 20 orang sekaligus dengan pengantinnya pada saat itu. Dan tiba-tiba pada saat pembayaran dia minta turun harga. Wih, sabar dulu. Nah, itu mungkin pengalaman buruk juga ya, tapi ya itu jadi masih bisa pelajaran aja. diambil ini hikmahnya lah. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung sama membantu. Ya mungkin mereka lagi agak sulit untuk mungkin ini kan. keluar budget kali pernikahannya. Iya, mungkin Biasa kan begitu ya. lebih budgetnya mungkin ya. Maksudnya tidak sesuai dengan perhitungannya mereka gitu kan. Iya, Jadi ya udahlah, nggak apa, sambil bantu-bantu. Iya, gitu. jadi ikhlas aja karena bisa diganti lebih-lebih lagi kan. Iya. Amin. Terus nih pengen tanya, selain dari MUA sekarang nih kakak tuh kesibukannya apa saja sih? Selain MUA, sekarang ya kesibukan saya ya salon ya, ada tambahan salon. Karena salon juga lumayan capek juga sih, kerja di salon itu kayak smoothing, itu berdiri terus. Selain itu ya mungkin itu saja sekalian dengan ibu rumah tangga, apalagi saya habis punya baby ya, habis melahirkan punya baby, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, jadi pengen tahu berarti Kak Sukma kan sekarang udah punya anak, tapi sambil ngurus salon, itu bagaimana sih cara membagi waktunya? Cara membagi waktunya, kan saya punya baby ini baru 12 harian ya, atau masih baru banget ya. Masih baru Tapi banget. ibunya udah bisa jalan-jalan guys. Iya guys. Iya. Jadi masih terkontrol dengan baik, apalagi kan saya masih dibantu ya. Ada yang bantu jaga gitu. Jadi ya terus kan ada juga yang jaga di salon gitu. Jadi ada karyawan juga. Jadi saya pantau aja gitu. Mungkin kalau ada butuh bantuan ya saya bantu. Mungkin kalau ada pas lagi rame baru saya turun tangan gitu. Sementara itu ya saya jaga babynya dulu. Tapi kalaupun saya misalkan lagi full di salon nih, misalkan lagi banyak ya ada yang jaga baby gitu. Berarti kemarin dalam waktu hamil 9 bulan sampai dekat-dekat hari hamil lahir kan sempat tutup dong? Enggak. Oh enggak. Wow. Jadi anehnya saya kan hari itu saya waktu mau melahirkan tuh saya tidak merasakan kontraksi, jadi saya masih terima terus tuh. Bisa gitu, saya masih kerja, iya. Mungkin dedenya juga bisa diajak kerja sama ya. Iya, jadi saya juga ya mungkin cuma capek-capek biasa lah, tapi saya nggak merasa yang aneh gitulah gitu. Jadi saya kerja terus tuh, jadi pas kayaknya ini saya udah dekat nih, kayaknya saya istirahat dulu lah, takutnya ya kumpulin tenaga buat melahirkan nanti kan, karena pasti capek banget. Nah ternyata saya baru aja istirahat sehari, besoknya dokter langsung suruh ke rumah sakit. Iya, jadi kayak cuma istirahat sehari aja, tapi itu salon juga masih buka karena ada yang jaga kan. Itu. Oke, alhamdulillah sekali ya Dek ya. Nanti kalau kamu udah besar nonton ya, Mama berjuang loh. Iya loh. Jadi bagaimana sih perasaannya jadi new mom? Kan biasanya jadi ibu baru tuh ada hal-hal yang ditakutin atau apa gitu. Gimana ya? Sejauh ini sih saya belum merasakan yang agak sulit ya, karena mungkin saya dengar orang tuh kayak sulit ya, kayak begadang lah, terus capek lah, bayinya rewel segala macam. Tapi sejauh ini yang saya rasakan ya masih aman-aman aja ya, kayak alhamdulillah. Iya, saya juga nggak capek gitu, nggak secapek yang saya bayangkan sebelumnya. Kayak saya pikir mungkin kalau udah ada baby ini saya akan begadang, bakalan capek, ternyata nggak terurus. Ternyata alhamdulillahnya masih bisa ya. Iya, itu. Nah terus selanjutnya nih pengen tanya juga, apa saja sih hal-hal yang
kakak rasa tuh di Fakfak belum sangat mendukung soal MUA? Mungkin ini ya, mungkin memang sudah ada sih yang seperti apa namanya, yang kita belajar belajar rame-rame apa ya namanya? Apa ya, yang kumpul bareng-bareng tapi untuk Iya, makeup gitu ya? kayak gitu. Kayak kursus gitu guys, tapi belajarnya soal makeup. Iya gitu kan, kayak BLK gitu, Oh, semacam BLK. BLK udah ada ya? Iya, iya udah ada, waktu itu saya sempat lihat ada, cuman mungkin jarang ya. Nah, mungkin kalau semakin ditambah, jadi kita jadi semakin banyak tahu apa bakat-bakat anak muda yang Oh, lainnya iya, iya. gitu. Jadi mereka bisa mengasah skillnya mereka untuk mereka bisa berkembang di bidang MUA gitu. Oke. Berarti Kak Sukma mendukung ya kalau misalnya nanti pemerintah buat BLK atau pelatihan nih untuk orang-orang anak-anak muda atau siapapun yang pengen belajar makeup. Iya dong, mendukung banget dong, Oh, karena sayang banget kalau kita nggak ada bakat tapi nggak bisa diasah karena keterbatasan tadi. Tapi kalau misalnya pemerintah pun membantu, itu akan tuh. sangat bagus Oke, untuk jadi buka anak-anak peluang muda. baru lagi untuk Iya, anak muda ya. benar, iya. Jadi tidak hanya berpatokan di mungkin kerja sebagai PNS atau mungkin di swasta, Iya. tapi juga belajar untuk bagaimana menggali lagi dunia kerja lain gitu Iya. ya. Oke, berarti mendukung ya, tidak takut ada saingan ya. Iya dong, karena rezeki itu Rezeki itu sudah sudah ada, diatur ya? sudah diatur gitu. Jadi tidak perlu takut kesaingan lah gitu. Oke deh, Iya. enak ya ternyata gitu, ada loh MUA yang tidak merasa tersaingi kalau Iya. ada bakat-bakat baru yang pengen belajar. Tapi sejauh ini sama MUA lain nih, setahu saya kan di Fakfak termasuk banyak juga ya. Iya. Bagaimana sih caranya? Apakah punya perkumpulan atau mungkin saling diskusi atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau untuk perkumpulan MUA tuh tidak ada ya, beda dengan fotografer ya. Kalau fotografer fotografer itu punya. mereka punya perkumpulan. Tapi kalau MUA setahu saya ya tidak ada selama ini. Cuman kalau untuk kita sharing, ya udah japri aja gitu. japri aja. Tapi ya untuk MUA-MUA yang lain atau MUA senior yang lain juga mereka welcome kok. Kalau misalnya kita mau nanya, mereka jawab. Atau mereka nanya ke saya gitu, kita sharing gitu. Ada kok bisa biasanya. Oke, jadi pernah nggak sih berbagi job nih sama MUA lain? Oh, tentu pernah dong. Oh pernah, oh boleh tahu apa tuh Kak? Berbagi job ya. Contoh Iya, jobnya yang bisa dibagi-bagi iya, tuh. make up. Jadi misalkan nih, saya nerima make up banyak banget ya, kayak 10 orang nih, saya nggak sanggup nih misalkan. Nah, saya kasih 3 atau 4 ke teman. Atau misalkan ada yang nanya, misalkan saya udah full nih, udah cukup 7 orang misalkan, saya udah nggak sanggup nih kalau lebih dari 7 orang. Nah tapi kan masih banyak nih yang nanya-nanya. Nah itu saya oper ke teman, mau nggak ke temanku yang ini, gini. Nah gitu, jadi berbagi job. Bahkan saya juga gitu kok sama MUA yang lain, kadang dikasih job kayak gitu. Kayak mereka udah kelebihan gitu kan, ada lebih nih, mau nggak? Nah saya mau gitu. Biasa kita saling berbagi juga. ya. Iya. Oke, berarti tidak ada persaingan yang terlalu ketat, semua bisa saling bekerja sama ya. Iya, Ternyata dunia MUA itu tidak sekeras itu guys. Iya, betul. Karena ada beberapa dunia yang sangat keras ya. Iya, benar sih. Di saling bersaing dalam dunia Iya. kerjanya. Oke, ternyata MUA sangat-sangat bisa bekerja sama satu sama lain ya. Oke, bagaimana tanggapan kakak nih soal anak-anak muda? Apakah ada sejauh ini ada nggak sih anak-anak muda yang pengen belajar gitu kayak ngechat mungkin Kak, boleh nggak saya mau kursus sama kakak soal makeup? Ada nggak? Ada sih sebenarnya. Keren. Iya, ada juga yang pengen belajar alisnya aja, juga ada kayak Kak, saya mau belajar tapi alisnya aja. Ada yang minta pengen belajar semuanya gitu kan. Cuma pada saat itu saya belum berani untuk untuk memberi pelajaran gitu lah untuk teman-teman gitu, belum. Jadi ya saya belum terima gitu. Iya, cuman kalau untuk yang nanya, alhamdulillah ada sih. Berarti emang sudah sangat diperhitungkan ya di dunia MUA, alhamdulillah. Benar ya guys, betul kata Kak Sukma tadi, ada tuh yang mau belajar cuman alis itu benar-benar susah. Iya, alis itu yang sangat susah. Saya juga kadang-kadang tidak simetris ya kiri kanan. Poinnya tuh di alis. Kalau alis sudah jelek ya udah yang lainnya mau sebagus apapun akan pasti kelihatan. Rasa kurang. Iya, benar, udah rasa kurang. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Selain sudah berapa lama di dunia MUA, apa saja sih yang didapat dari dunia MUA? Yang didapat? Dalam bentuk apa ya?
mungkin kesannya selama di dunia MUA ini apa aja gitu? Kesannya ya, jadi selama kita di dunia MUA itu kan kita makeup bukan hanya satu orang ya, kita bertemu dengan banyak orang, banyak klien atau banyak customer, di mana customer itu masing-masingnya sifatnya berbeda-beda. Jadi yang kita dapat di sini ya, kita bisa menghadapi mereka, kita bisa tahu watak-watak mereka gitu kan. Jadi bisa menyeimbangi gitu. Jadi apa ya, kayak kita bisa sama banyak orang tuh bisa menyesuaikan gitu yang saya dapat. Oh ya, kayaknya ini belum jadi pertanyaan terakhir ya. Setelah Kak Sukma menjawab, ada beberapa pertanyaan yang muncul tiba-tiba nih. Boleh, boleh. Oke, jadi saya pengen tahu nih, apa sih kesulitan menjadi MUA di Fak-Fak tentunya? Kesulitannya ya, mungkin ini ya, kesulitannya untuk dalam mempromosikan ya, mungkin itu lebih ke awal-awal merintis sih. Itu untuk mempromosikan tuh agak sulit ya. Karena ya mungkin itu tadi belum banyak yang kenal saya, belum ada bahkan yang kenal saya gitu kan. Hanya dari bantuan dari fotografer tadi. Jadi pada awal-awal itu untuk memperkenalkannya itu ya. sangat sulit. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ya semakin banyak orang yang tahu saya, dan makeup saya juga seiring berjalannya waktu juga semakin bagus gitu. Jadi ada perkembangan-perkembangan. Oke, alhamdulillah. Satu lagi tuh pengen tahu soal ada nggak sih kesulitan kalau mau beli-beli mungkin alat makeup kan di Fak-Fak, kalau yang kita tahu tuh banyak sekali, sulit sekali barang-barang luar untuk masuk ya, apalagi kapal yang tidak pasti ya. Iya sih, mungkin itu juga ya kesulitannya ya untuk beli alat makeup, karena kita tahu di Papua ini jauh dari pusat Jakarta ya. Jadi memang pengirimannya juga agak susah ya, apalagi pakai just tip. Apalagi kalau di Fak-Fak ini belum ada toko kosmetik yang biasa para mua pakai kosmetiknya. Di sini mungkin ya kosmetik yang biasa hari-hari gitu kan. Jadi memang kalau mau pesan paket atau make up itu harus dari jauh hari gitu. Jadi sebelum kehabisan emang udah stok ready stok gitu. Sendiri ya. Iya, jadi Oke, begitu. Jadi begitu guys, kalau mau jadi MUA itu ternyata banyak hal yang harus kalian pertimbangkan juga, tidak segampang itu ya. Iya, benar. Oke, itu terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Pengen tanya nih, harapan untuk anak-anak muda di Fak-Fak dan juga dunia MUA di Fak-Fak. Apa ya? Saya bingung. Harapan saya. Boleh soal diri sendiri dulu, harapannya nanti kakak ke depannya bagaimana? Ya, harapannya untuk diri saya sendiri itu bisa semakin berkembang ya. Saat ini kan saya udah dari mua, kemudian lanjut buka salon ya, merambat ke rambut-rambut. Nah, saya ingin ke depannya ya mungkin facial atau intinya berkembang lagi lah usaha saya. Kalau untuk teman-teman, untuk kakak-kakak, adik-adik, ya harapan saya jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Jadi ketika kita sudah memulai pun harus konsisten itu. Jadi ya itu tadi, harus konsisten, karena kalau kita tidak konsisten, misalkan kita usaha ini, kita buka usaha ya, misalkan kita usaha ini nggak laris, ganti usaha, nggak laris, ganti usaha. Nah, ganti-ganti itu yang membuat orang bingung untuk kenal kita gitu. Jadi kita harus konsisten sama usaha kita. Walaupun tidak laris, konsisten aja. Kalaupun mau buka yang lain, tetap yang itu juga jalan gitu. Jadi orang mau cari kita, mereka udah kenal, ini loh kalau tukang makeup yang ini gitu, atau ini loh kuliner yang enak yang ini. Jadi bisnis kita itu udah melekat sama diri kita, jadi jangan ganti-ganti. Itu sih harapan saya ke teman-teman, untuk tidak takut untuk mencoba gitu. Oke, jadi jangan takut untuk mencoba ya guys, dan harus konsisten dengan apa yang sudah kita mulai. Iya, benar. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Sukma sudah datang di studio kita, terus sudah bersedia jadi narasumber kita yang sangat menginspirasi ya hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah membagi pengalaman dan mungkin harapannya untuk teman-teman Sobat Embaran semua. Oke, mungkin itu saja. Semoga sukses dan selalu dapat membantu masyarakat tentunya di Kabupaten Fak-Fak. Oke, terima kasih Sobat Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye-bye. Bye.